Oke, selamat pagi Bu Herma. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sehat sehat. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Amin amin amin. Baik Bu Herma, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat begitu ya, bahwa minggu depan Bu Herma akan melakukan kegiatan observasi kelas begitu ya. Pak ya. Maka sebelum melakukan observasi kelas, kita atau Bapak sendiri sebagai kepala sekolah begitu ya, ingin melaksanakan dialog dulu ya, observasi sebelum Mangga Pak mangga. Dan perlu Bu Herma ketahui bahwasanya memang kegiatan observasi ini atau supervisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran yang nanti akan dilakukan. Siap Pak. Yang pertama Bu Herma, saya ingin tahu dulu kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bu Herma lakukan nanti di pembelajaran. Ya. Di pembelajaran kali ini saya ingin peserta didik itu bisa memahami isi dongeng Pak. Ya, jadi anak-anak tuh kan kadang yang dibaca apa, yang dipahami apa. Jadi saya ingin anak-anak sadar membaca dan paham apa yang mereka baca. Oke, bagus sekali ya. Selain tujuan, kira-kira nih Bu Herma, pasti kan ada yang namanya strategi ya, atau model gitu ya, pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang guru ketika. Nah, kira-kira nih pada pembelajaran Bu Herma apa kira-kira strategi atau model yang akan digunakan? Kayaknya kalau menurut saya hari ini saya berpikir sepertinya PJBL lebih cocok ya, biar anak juga tereksplor semua pengetahuan, kemampuan bahasanya juga ya, begitu. Dan lebih senang lah, kalau biasanya anak-anak lebih senang kalau kitanya nggak ikut terlibat langsung gitu ya, mereka lebih bebas biasanya gitu. PJBL ya, bagus Iya, sekali PJBL ya. Karena sekarang memang sedang digalakkan untuk anak-anak itu dia bisa membuat sebuah proyek ya, berkolaborasi dengan samanya. Iya, Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan PJBL tersebut, Bu, kira-kira kan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan begitu ya. Nah, kira-kira sarana prasarana apa atau alat atau media pembelajaran apa yang perlu dipersiapkan pada kegiatan pembelajaran dengan metode PJBL yang akan Bu lakukan nanti? Iya. Ya paling saya akan memberikan contoh dulu mungkin ya, contoh dulu video berisi beberapa dongeng dan beberapa cerita-cerita menarik yang berkaitan dengan dongeng, mungkin biar mereka bisa baca dulu ya. Terus mungkin memberikan inilah model-model para kakak-kakak yang suka mendongeng gitu ya, suruh mereka cari di medsos itu pendongeng-pendongeng begitu ya. Saya paling hanya menggunakan itu saja sih, video, medsos dan lembar naskah itu aja lah ya. Ada video gitu ya, ada yang KPD begitu ya. Iya. Sudah ada lembar naskah tadi ya. Oke, baik, bagus sekali ya. Oke, dalam pembelajaran tentu saja kita perlu mengukur ya seberapa besar keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Bu Herma sendiri dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira saya ingin tahu kira-kira asesmen apa yang memang akan digunakan oleh Bu Herma untuk melihat ketersapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di awal. Paling mungkin saya akan menggunakan apa untuk dari menggunakan ada asesmen mungkin formatif, sumatif atau apa? Ya saya paling akan menilai proyeknya ya, hasil mereka mungkin akan divideokan ya. Mereka jadi seperti retail tuh, menceritakan ulang ya, menceritakan ulang apa yang sudah mereka baca, lalu divideokan dan mereka unggah di medsos masing-masing ya, penting juga begitu. Nanti di tag aja lah ke medsos saya, biasa kita bisa lihat semuanya begitu ya. Jadi asesmennya berupa anak-anak membuat video gitu ya, ke medsos mereka. Nanti biar teman-temannya juga melihat bukan umpan balik mungkin gitu ya. Iya begitu. Terus nanti ibu sebagai gurunya di tag gitu ya. Iya gitu aja. Bagus sekali ya. Oke. Terus ketika proses pembelajaran
kita perlu menentukan fokus nih kira-kira. Saya ingin tahu kira-kira fokus apa sih yang akan Bu Herma lakukan ketika kegiatan pembelajaran itu. Iya, kalau saya sih pengennya mah anak-anak aktif ya Pak ya. Yang penting mah anak-anak aktif, tidak pasif. Saya fokus ke sana aja lah ya. Gimana caranya anak aktif aja. Gitu. Berarti anak-anak semuanya ya, semuanya. Pengennya begitu ya. Baik Bu Herma, saya kira cukup ya untuk dialog hari ini. Senang sekali saya bisa berdiskusi begitu ya, untuk melihat apa yang akan Bu Herma lakukan nanti begitu ya. Mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaan bisa lebih lancar. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas arahannya. Bu Herma juga sehat nanti. Amin, amin, amin. Dan semoga kita bisa sukses melakukan pembelajaran untuk keberhasilan anak kita begitu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih ya Bu Herma ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore Bu Herma. Sore Pak, aduh udah mau pulang ini ya. Iya, luar biasa ya. Iya. Bu Herma sudah melakukan kegiatan observasi di kelas dengan semangat tuh ya. Dan saya pun mengucapkan terima kasih ya, karena sudah mengizinkan saya mengamati kelas Bu Herma hari ini begitu ya. Nah, setelah melakukan observasi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya gali begitu ya, terkait tentang kegiatan yang sudah Bu Herma lakukan. Iya. Nah, menurut Bu Herma kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Herma ketika sudah melakukan proses pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Sebagian senang ya Pak hati teh, sebagian juga sedih ya. Karena masih ada beberapa anak-anak yang masih diam ya, saya masih masih belum bisa menggali gimana caranya mereka biar lebih aktif ya. Jadi masih ada lah di kegiatan ini beberapa siswa yang masih belum aktif gitu ya Pak. Jadi senang tapi juga sedih gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih ya Bu Herma. Saya sangat mengapresiasi ya upaya Bu Herma dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif gitu ya, dan menggembirakan di kelas tadi. Kira-kira, jadi Bu Herma bilang memang ada beberapa siswa yang memang masih belum aktif gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Herma sendiri kira-kira apa sih yang membuat mereka kurang aktif atau kurang bersemangat gitu? Apa ya? Mungkin cara sayanya yang merangsang mereka kurang, mungkin ya Pak, atau instruksinya kurang mereka pahami ya. Jadi mungkin saya kurang jelas lah memberikan instruksi sehingga agak tidak nyambung ya. Jadi mereka mungkin lebih baik dia mungkin lagi menalar apa sih yang baru Ibu maksud gitu. Mudah-mudahan selebihnya paham setelah itu ya, setelah diamnya mereka paham gitu. Iya. Baik, terima kasih ya atas paparannya begitu ya. Nah, tadi kan selain ada anak-anak kurang aktif, saya juga melihat ya ada unsur-unsur yang memang sudah luar biasa bagus gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Herma sendiri kira-kira aktivitas siswa apa yang sudah berhasil dari pembelajaran yang sudah Bu Herma lakukan tadi di kelas? Ya sepertinya karena di antara di sela-sela itu juga mungkin ada diselipkan kuis atau games ya. Mereka jadi rada semangat mengikuti itunya. Juga mungkin beberapa anak yang ada anak-anak yang aktif yang seneng ngomong gitu ya. Jadi tertantang pengen ikut ngomong, ikut mencoba mendongeng mungkin. Ya minimal stand up mungkin. Jadi mereka belajar itu aja dulu ya Pak ya. Kayaknya mungkin itu yang bikin mereka rada senang ya. Senang ya. Iya. Siap. Itu yang sudah berhasil mungkin ya. Iya, begitu. Nah, kita fokus lagi ke tadi kan Bu Herma mengatakan ada sesuatu yang alternatif kira-kira ya. Ada nggak alternatif yang sudah Bu Herma pertimbangkan begitu? Nanti kedepannya gitu kan akan melakukan pembelajaran lagi ya? Iya. Kira-kira apa yang akan Bu Herma lakukan untuk meningkatkan keterlibatan atau keaktifan siswa dalam kelas? Mungkin akan lebih memperbanyak
simulasi atau demonstrasi apa ya, biar anak itu berlatih semua ya, berlatih semua, terangsang, terangsang berpikir, mengeluarkan kata-kata gitu kan ya. Jadi kadang mereka tuh tahu apa yang mau mereka katakan di pikiran tuh sibuk, tapi menyusunnya gimana gitu ya. Jadi harus memaksa mereka agar mereka ayo ikut berlatih gitu ke depan gitu, demonstrasi begitu ya. Itu mungkin menurut saya. Oke, baik. Kedengarannya menarik ya. Memberikan ruang kepada mereka untuk langsung mendemonstrasikan begitu ya. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama gitu ya. Iya, gitu. Baik, mungkin mari kita nanti coba ya atletik ini di pembelajaran yang akan datang gitu ya. Dan saya doakan mudah-mudahan ini berhasil gitu ya. Amin. Dan saya sangat yakin bahwa Bu Herma bisa melakukan ini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Herma, mungkin cukup untuk hari ini ya. Senang sekali bisa berdiskusi terkait apa yang sudah Bu Herma lakukan dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih Bu Herma ya. Iya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.